Guring gurindam dam, guring gurindam. Selamat datang kembali di Kuliner Kuy, YXG Kuy, episode Tanjung Pinang. Sudah hari kedua dan wow, panasnya. Bisa dilihat di belakang sana itu adalah gonggong buling dan ini namanya Taman Gurindam. Semua teks dibikin pelangi. Apakah terbaca? Tidak. Hari ini kayaknya kita mau coba untuk city tour aja, cari makanan-makanan yang ada di kota Tanjung Pinang. Apakah makanan-makanan ini nikmat-nikmat? Apakah lebih nikmat kita mencari pelosok-pelosok seperti episode sebelumnya? Penasaran seperti perjalanan mencari kenikmatan di Tanjung Pinang? Langsung aja tonton Kuliner Kuy Tanjung Pinang episode 2. Masih di Kuliner Kuy YXG Kuy. Lanjut Kuliner Kuy Tanjung Pinang part 2. Setelah sekian lama, akhirnya ada brand. Kali ini perjalanan kita disupportnya sama KAF. Sekarang kita mau nyobain tradisi orang sini, yaitu ngopi. Ternyata di Tanjung Pinang tuh banyak banget ya orang yang suka ngopi. Di mana-mana kedai kopi, di mana-mana orang ngopi. Langsung saja kita Kuliner Kuy YXG Kuy. Jadi gue sudah ada di kedai kopi pagi sore. Ini tuh di kawasan kota lamanya Tanjung Pinang lah. Dan bisa dilihat semua orang sini pada sarapan. Saya sudah memesan mie lendir sama kopi tarik. Kopi tarik itu sebenarnya kopi ditarik-tarik gitu aja. Tapi ada yang panas, ada yang ice. Kita pesan es karena cuaca Tanjung Pinang sungguh-sungguh hot. Seruput nih, bismillahirrahmanirrahim. Kayak good day ya. Nah ini udah ada mie lendir. Kenapa namanya mie lendir? Karena kuahnya tuh kental. Kuahnya tuh kental dan ini kayak wangi kacang gitu sih. Mirip-mirip kalau di Jawa tuh kayak soto Sokaraja tuh pakai kacang, kuahnya kayak gini. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai telur kayaknya lebih sedap lagi sih. Teksturnya tuh kayak pakai mie kuning. Mie kuning yang tebel gitu. Ada togenya. Bener kata gue ada kacang dan ini rasanya tuh lebih ke manis, tapi ada aftertaste tuh ada pedes-pedesnya tuh. Nah, dia pakai seledri juga, agak pedes gitu. Dan jenis mie-nya tuh yang nggak terlalu matang, jenisnya agak keras-keras gitu. Ini buat lu yang kalau suka pedes manis, ini enak sih. Pedes manis, mie pedes manis tuh menurut gue. Enaknya. Namanya. Kegigit rawit, mantepnya. Pedasnya. Ada rawit gede banget soalnya. Pedasnya. Tuh, pedasnya. Jadi, kita tadi sudah mengulik-ngulik rumah makan kedai kopi pagi sore ini dan ternyata ini adalah kedai kopi legend dari tahun 1951. Betul? Dan ini sudah generasi ketiga dan kita mendapatkan asupan menu baru. Ada parata, ya ini kayak cane-cane lah ya, pakai daging, kari daging. Tapi ada yang khas. Spesial. Dan cuma ada di sini kok. Dan cuma ada di sini di Tanjung Pinang, tidak ada yang lain. Ini adalah asmaruzak. Ini pakai bengkoang, pakai timun, terus ada gorengan udang, gorengan kepiting, sama tahu. Kayak batagor ya. Ada bumbu kacangnya dan karena ini namanya rujak pasti rasanya asam manis dong. Sebenarnya kita nggak expect ya. Nggak expect. Ini kan pagi ini rencananya kita cuma buat ngopi aja. Iya, mau ngopi. Kok ternyata legend rumah makannya gitu, kedai kopinya. Ada asmarujak, nggak ada lagi di tempat lain. Wah, gas lah langsung. Perut buat siap-siapin lah yang kosong-kosong ini tempatnya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dan unik. Gini, biarkan aku mencerna dan berpikir dulu. Lu bayangin kayak gorengan seafood, ada asinnya, ini ada manisnya dari bumbu kacang, ada pedasnya dikit. Gue kira asam, ternyata nggak terlalu asam, tapi ada buahnya seger. Jadi pas lu makan itu teksturnya tuh macem-macem tuh. Main tuh ya di mulutnya. Main. Empuk-empuknya ada yang kerasa dari gorengannya. Ada
kriuk-kriuk dari sayurannya ini enak sih. Bener kayak batagor sih. Cuma next level. Kayak kecap enaknya. Dikit aja. Coba kan nih ada cabai rawit rebus apa? Nah. Aku tadi sudah pedasnya. Oh. Enak. Enak. Next. Ya ini sebenarnya cane di Smackdown. Karena pembuatannya gue liat seperti di Smackdown dan Apa tadi nama menunya kalau di sini? Parata ya, atau cane lah. Sebenarnya ini ya gue udah sering makan lah kalau kayak gini. Tapi yang beda di Tanjung Pinang adalah menurut gue dia masak si adonannya ini pakai arang, tidak pakai kompor gas, dia pakai kompor minyak, dia pakai arang. Kita jajal dulu ya, kayak kari gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alamai, enaknya, ini dagingnya sih, dagingnya ngaco sih di wing. Ini lu gigit pecah coy, ini empuk banget. Duh, pecah. Ini kan emang udah dimasaknya lama, tapi si kuahnya tuh dominan santan kelapanya tuh kuat banget. Kayak gue makan ada minyak kelapanya gitu, wangi banget, coconut, surgawi nih. Damn. Terima kasih Om Yasin, Anda the best. Kita makan dulu lah ya. Oke, kita makan dulu. Masih di Kulineri Kuy. Ya XG Kuy. Jadi kalau lu ke Tanjung Pinang, terutamanya mungkin karena ini masih daerah Sumatera lah, mirip-mirip sama di Aceh, di Medan. Kedai kopi itu jadi tempat berkumpul, tempat bernegosiasi, tempat ngobrolin politik, ngalor ngidul. Dan ternyata di Pogi Sore ini juga gue ngeliatnya memang satu nama kedai kopi, tapi ternyata yang jualan tuh kayak ada beberapa tenan gitu loh. Kayak misalkan si Parata sama Asma Rujaknya tuh beda, Milender sama kopinya tuh beda. Jadi kalau nanti lu bayar tuh akan lu bayar satu-satu gitu loh, nggak bisa disatuin gitu sih. Jadi, well, kita sudah selesai sarapan, saatnya kita city tour sambil menunggu sewaan mobil datang. Tapi sambil menunggu sewaan mobil datang, gue mau ngasih review sama ngasih lihat harganya. Mahal atau murah? Standar lah. Dibilang mahal banget enggak, dibilang murah enggak. Dari Kopi Tarik dan Milender gue kasih poin 8. Tapi enak, seger lah, maksudnya kopi tarik panas-panas begini tuh enak. Walaupun sudah habis hujan tapi lembab banget loh di sini. Terus kita pesan Parata sama lauk cincang. Ini lauk cincangnya lumayan mahal sih, dengan daging 4 biji itu 24.000. Tapi enak. Ini lauk cincang sama Parata saya kasih nilai 9. Lauk cincangnya sih the best banget sih menurut gue, enak banget. Ya lumayan mahal tapi enak lah gitu. Nih Asma Rujaknya harganya 25.000, gue kasih poin 8,5 karena lu nggak bisa nemuin dimanapun kecuali di kedai kopi Pagi Sore. Tidak disponsori, kami bayar sendiri. Jadi oke, langsung saja kita cari lagi tempat makan yang lebih yahut dan menjelajahi kota Tanjung Pinang. Langsung saja kita menuju ke sana. Masih di Kulineri Kuy, ya XG Kuy. Jadi, kita sedang menuju ke Sop Ikan Aulia dan bisa kita lihat saya neduh. Karena panas banget coy. Dan Tanjung Pinang tuh lumayan sekali panasnya dan sangat dahsyat sekali panasnya. Dan untuk melindungi kulit kita, terutama wajahku, ini adalah aset berhargaku. Aku menggunakan sunscreen dong, itu wajib ya. Itu sunscreennya dari KAF. Wah, KAF ini sangat-sangat bagus sekali ya. Karena dia sudah SPF 30 PA+, Skin Deep Moist Active, dan Blue Light and Pollution Shield. Jadi mau kena sinar kena matahari, asap knalpot, kulitku tetap lembab dan nyaman. Tidak percaya? Nih, aku pakai saja segini cukup ya. Ini kan aku mau reapply karena tadi sebelum berangkat tuh udah pakai gitu. Dan ini tuh teksturnya tuh enak banget, gak mau menyerap di muka. Matahari, aku tampilkan kalian. Oke, langsung aja kita makan nih. Masih di Kulineri Kuy, YXG Kuy. Jadi, kita sudah ada di Sop Ikan Aulia, ini berada di kota Tanjung Pinang. Dan ini adalah salah satu sop ikan yang udah cukup legend, karena sudah berdiri sejak tahun 1998. Nah, ini jam makan siang lumayan ramai ya, dan selain sop ikan yang kita pesan tadi ada ini salah satu makanan khas Tanjung Pinang juga namanya bolu kamojo.
Ini gue juga pernah nyobain waktu itu dibawain paksi juga sini. Nah kalau sop ikannya jujur gue belum pernah coba sih sop ikan di sini ya. Tapi kalau di beberapa macam tempat gue coba dulu kuahnya kali ya. Dan ikannya tuh cuma gede-gede tuh. Boneless kah manis? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Woi, lagi santai kawan. Ada kawan baru nah. Proof nih ya. Jadi si sayurnya ini tuh pakai kuah sayur asin. Ada kecut-kecutnya, ada asam-asamnya, tapi seger. Ini sebenarnya simple dish sih menurut gue, tapi common food aja. Enak. Kita coba pakai ikan ya. Ini kita gigit ya. Bismillah. Kalau lo ngerasa ini masuk kurang asam, lo bisa tambah jeruk sih. Ini gue pakai jeruk kalau ngerasa masih kurang asam. Udah kasih sambal. Hit dari si jeruknya tuh cukup bikin aroma yang beda sih di kuahnya sih. Ada pedesnya nih, enak nih. Buat makan siang cocok lah ya. Ini buat ini tuh enak pas makan siang, hujan-hujan, orang sakit. Ini enak nih. The best. Mau coba yang pakai ayamnya kali ya. Karena ayamnya di sini tuh di Tanjung Pinang tuh gede-gede dah, gue liat potongannya. Ada itu. Wah, empuk. Kayak paha atas deh. Nggak salah sih kalau ini udah cukup lama berdiri dan bisa mampu bertahan. Ya rasanya enak. Dan cukup cukup simpel aja di mulut, nggak yang neko-neko gitu loh. Dia cuma ada ikan, direbus, dibikin sop. Ini sesimpel itu gitu, dan rasanya nggak amis. Ini yang gue suka dari ikannya ya, nggak amis. Yaudah lah ya, saya mau lanjut makan dulu nih. Kasian gue udah pada kelaparan. Masih di kuda ya kuy? Ya kuy. Alhamdulillah sudah kenyang, sudah minum es kosong adalah isi adalah kosong. Ya makanannya enak, segar, gue suka. Gue kasih rating nih 8,5 lah. Ini ya common food sih menurut gue ya, karena gue udah biasa banget terpapar sama rasa-rasa kayak gini. Jadi kayaknya seperti berasa di rumah nyokap gitu. Tapi setelah makan tuh alangkah baiknya kan makan dessert. Kita makan dessert bolu Kamojo. Ini tuh warnanya hijau, wanginya ada pandan-pandannya, tapi rasanya seperti apa? Aku akan mengingat-ingat kembali di mulutku. Kita caplok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Si bolu Kamojo ini tuh, lu kalau tahu kue bika Ambon atau buku pandan lah, itu rasanya kayak buku pandan tapi teksturnya tuh kayak bukan kayak bolu. Kalau bolu kan tepungnya gitu kan fluffy ya. Ini tuh fluffy-nya tuh padat. Kayak bika Ambon tapi lebih soft sama lebih padat, nggak ada jaring-jaring semutnya. Suka nih anak gue, nggak gue bawain balik Udah lah, kita mau lanjut cari makan-makanan lagi. Ngap kalau ngomong habis makan tuh ngap gitu. Semakin usia bertambah tuh perut makin kencang gitu ya. Tinggal lama nih acara Koneko ntar lagi. Udah nggak aman nih. Nggak aman. Harus dibatasin makanan sehari satu aja lah nanti lah ya. Kalau Olahraga gua. Ini gua sebelum Koneko gua nurunin berat badan dulu 5 kilo. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat selanjutnya. Masih di Kulineri Kuy. YXG Kuy. Jamu ke Bintan. Ditawarinnya nasi goreng gila Senayan Sama sop buntut. Tempat kantor kita pun ada. Jauh sini ya. Jauh sini kita makan sibas lah. Sibas tuh Mik? Cakep. Berarti kita di sini makan lah ya. Ngabisin uang Kang Dika. Minumnya ntar kita ke bar. Ini orang miskin.
terlihat seperti kamu di mana kamu berada. Karena di kartu limitnya masih bagus kan? Masih bisa kayaknya. Makanan kita sudah datang. Ini mie gorengnya dekat kantor kita. Apa? Kabul. Itu kabul. Mirip kabul, kayaknya Mang Kabul yang masak kesini. Saya cobain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nego. Harus santai kan? Ya, kayak mie goreng tek-tek aja. Ya, ada. Jadi kita pesan apa aja nih, ada Kita ada mie goreng lepe, sibas, alias kakap goreng. ya, Yang sama Spring roll steak roll bintang. 4 biji. Mantap. ini bos kita nih. Yang bayarin Yang bayarin kita hari ini di hotel ini. mahal. Tinggalin di sini nangis nggak ya? Tangis lah bego. Tapi kalau dari segi rasa ya hotel standar lah ya. Udah pasti enak gitu. Kalau nggak enak mah malu. Nggak enak malu sih. Cuman dari segi harga, ya sebenarnya kalau kita bandingin kayak kemarin kita makan di Senam tuh, itu kita habis hampir 700-650 ribuan. Tapi kayak kita makan bertiga gini ya cukup aja lah. Memang bukan yang makan besar banget. Tapi dari segi harga hampir sama menurut gue ya. Start 50 sampai 300 ribuan. Cuman ya bingung gitu. Ternyata aku makan di hotel hampir sama ya dibandingin makan di resto di kota gitu. Ya, itu jadi bahasan yang menarik sih sebenarnya di pikiran gue. Jadi habis ini kita mau jalan-jalan ke pantai lah. Iya, kita mau Cari-cari. main-main di pantai terus Explore Lagoy. explore Lagoy terus Kita langsung aja. ke sana ya. Masih kulinery kuy. Ya XK kuy. Pasti kalian bingung kan kenapa kita kulinery kuy ke hotel? Ya, jawabannya adalah ini yang ada di Pulau Bintan. Kalau kalian misalnya ke sini tuh ada dua sisi di dalam pulau ini. Bagian utara, pulau ini tuh jadi destinasi wisata turis mancanegara. Dulunya sih emang ramenya di Tanjung Pinang, tapi semenjak dibangunnya daerah Lagoy, tempat ini jadi kawasan baru buat dinikmati oleh turis mancanegara. Rasanya tuh kayak ke beda pulau cuy, sumpah. Lo harus kesini sih kalau nggak percaya. Untuk menutup hari, ya kali di Tanjung Pinang tidak makan seafood bakar-bakaran ataupun ikan bakar. Langsung saja kita lari ke salah satu destinasi warga sekitar kalau makan malam. Let's go! Kulinery kuy! Yes, kuy! Jadi, kita sudah ada di ikan bakar Pondok Cium. Mumpung lagi di Tanjung Pinang, katanya ikan bakar Tanjung Pinang tuh enak. Dan kita memilih ikan bakar Pondok Cium ini karena banyak yang rekomen dari penonton. Apakah benar enak? Apakah benar bisa dinikmati? Apakah bisa menggoyangkan lidah saya? Langsung saja kita ke dalam. Masih di Kulinery kuy! Yes, kuy! Ya, jadi sih kalau mau pesan bisa langsung pilih ikannya gitu ya. Timbang baru bayar. Jadi, di hadapan saya sudah banyak terhidang seafood. Nih kalau makan-makan begini harus copot kacamata, copot topin. Karena pasti akan berkeringat. Sambalnya kan pasti pedas nih. Gua tadi pesen kakap merah. Ini di asam pedas. Dia itu kondimennya ada nanas, ada tomat hijau dimasak, terus ada cabai juga bareng. Ini kayak okra ya, kayak bukan cabai. Terus ikan putih, gue bakar, sama ikan pari bakar. Terus baby kailan, ini untuk kita makan malam hari ini. Supaya kita semakin kuat, kita harus kasih tambah asupan protein. Langsung saja saya seruput kali ya. Woi, lagi santai kawan. Ada kawan baru nah. Ini enak kayak masakan nyokap gua. Percis kayak gini rasanya. So, kita tampi aja lah. Ini kayak baby kailanan tuh kayak ada jamurnya juga tuh. Jamur shiitake kayaknya nih. Wajib sayur tuh wajib. Kalau makan tuh harus ada sayur gitu. Supaya serat, tambahan serat. Biar nggak kolesterol. Biar nggak kolesterol dan nggak sembelit. Panas ini kawan. Awing suka palanya nih buat awing pala. Nah, kita coba ikan bakar putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daunnya tebel banget coy. Ada kawan baru nggak? Sambal kali ya? Coba dikit dicocol. Ada kawan baru nah. Jadi si bumbu kuningnya ini
Itu tuh tipikal bumbu yang gurih, jadi kayaknya udah dibakar. Terus kayak bumbu geprek gembus lah. Dia ada tambahan bumbunya lagi supaya gurih gitu. Jadi ikannya udah enak. Kayak pas ditambah sama bumbu kuning yang udah matang, itu matang rasanya. Itu jadi ada asin gurihnya dan ini nambah selera makan. Ini kalau dicampur ke nasi enak banget sih. Gue mau coba sih pari. Kalau pari itu gue pernah makan tapi di Manyung. Panjang apa? Manyung. Apa tuh? Diasepin. Apa? Mangut. Manyung. Cocol nih si bumbunya. Nah, tipikal si pari itu ikannya daging tuh kayak daging ayam. Dia tuh mirip-mirip sama jambal menurut gua. Woi. Lagi santai kawan. Ada kawan baru nah. Kawan semua ya. Kawan semua ya. Oh. Pakai nasi biasanya. Jangan lupa ini kakap mahal nih. Nganah total ya. Kentut. Cara makan tuh kayak nanas coy. Nanasnya seger. Kayak sunflower deh pakai. Ada sampai. Oi. Lu makan. Lu stop rekam sekarang. Lu makan. Beneran. Gua nggak bohong. Masih di kunyit kuy. Ya kuy. Begah banget, Wak. Nggak santai lagi, kawan. Alik ini enak banget sih menurut gua. Pundak bakar ikan ciung, kalau lo lagi ke Tanjung Pinang, lo harus coba. Semua menu menurut gua di atas 8 ya, 9 semua nih. Enak, terutama bumbu kuningnya tuh. Ya, nggak campur nasi panas, sampai nambah tadi awing. Enak. Sambal terasinya juga enak. Ya semuanya enak lah menurut gua. Harganya juga masih bersaing lah, seon tuh start 19.000, ada 20 ribuan dan ikannya nggak mahal banget. Kalau yang gede bisa seperempat. Ya gimana kebutuhan aja sih sebenarnya. Duh, bingung mau ngomong apa gua kalau kekenyangan nih. Ya, kita sudahi saja lah ya Kuliner Kue hari ini karena kita sudah makan malam, mau istirahat. Terima kasih juga nih untuk para kalian penonton yang sudah setia menonton kita sampai selesai dan teruntuk Kaf. Anjay, thank you banget yang udah support perjalanan kita. Saya juga menunggu nih brand-brand yang lain masuk. Bisa langsung DM Froynion atau ke miko@froynion.com juga nggak apa-apa gitu ya. Supaya saya bisa jalan-jalan lagi, mungkin saya bisa ke Ambon, mungkin kita bisa ke Thailand, masuk lah. Pokoknya thank you banget buat Kaf yang udah mensponsori acara ini dan tak terasa waktu sudah malam dan memang sudah waktunya kita istirahat. Sampai jumpa di Kuliner Kuy selanjutnya. Masih di Kuliner Kuy. Ya XG Kuy. Aduh, kenyang banget, Wing. Lu yang bawa mobil ya?